Belum. Atau berarti kak, tidak. Nyong kok. Nah, itu tuh yang saya akui tuh cara editnya gimana ya. Di video pembuka tadi. Keren sekali tuh bang. Ajarin dong bang triknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya sepertinya kubu Mulyono CS di DKI itu masih belum terima tentang hasil pemilu kemarin ya, walaupun belum ada pengumuman dari KPU ya. Tapi kita bisa lihat di data-data quick count ataupun quick count kalau nggak salah itu sudah ada. Nah, sedangkan di kubu Mas Pram sendiri ya perpaduan antara anak-anak Bung Karno dengan anak-anak Abah itu kemudian sudah menyatakan sudah deklarasi kemenangan. Jadi apa ya, sudahlah terima saja keadaan ini. Bahkan sampai-sampai itu di kubu Mas Pram ingin memberikan duit 10 juta apabila ada orang yang mendapati kecurangan dalam pemilu. Ya mudah-mudahan bukan di pihak mereka sih yang kedapatan sendiri. Agak lain kan kalau dia mengumumkan justru dia yang kedapatan itu, mudah-mudahan tidak ya. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya, check it out. Mana buktinya bahwa Pak Rocky bilang Pak Jokowi berbohong? Kan waktu itu saya bilang Pak Jokowi bilang ada 120 investor dari Singapura akan masuk ke IKN, akan ada 20 dari Arab akan masuk, akan ada 10 dari Inggris. Jadi kira-kira ada 200 investor akan masuk. Saya bilang Pak Jokowi berbohong. Tahun lalu saya bilang begitu. Lalu saya disidang. Nah sekarang terbukti nggak ada satupun investor yang masuk ke IKN. Lalu siapa yang salah, Pak? Mereka yang menjilat Jokowi yang mesti dipenjara. Lalu saya ucapin yang benar dan saya akhirnya pengadilan terakhir. Iya memang gitu kan. Karena saya menghitung dari awal dengan pengetahuan tertentu, saya bilang nggak mungkin ada investor masuk ke IKN. Saya bolak-balik ke Eropa, saya bicara dengan anak muda Eropa, mereka bilang mereka akan boykot perusahaan Eropa yang mau berani masuk ke IKN. Ya, yang saya cerita tadi juga terjadi akhirnya kan. 2 perusahaan besar kabur dari Indonesia gara-gara tekanan dari anak-anak muda Eropa yang melihat bahwa Indonesia itu merusak bumi, membuat bumi makin panas. Akibatnya apa ya? Kartensnya meleleh. Itu intinya. Jadi kita berpikir ekologis, artinya berpikir sebab akibat itu di tingkat planet. Juga saya golput tuh karena malas aja ke TPS. Ya, ada orang yang malas, ada orang yang merasa frustrasi. Kalau sekarang kecenderungan orang itu bukan golput, sebenarnya swing voters. Mereka yang belum punya arah karena nggak lihat calon-calon itu punya arah kan. Ya, dan mungkin itu 27 atau 30% dari potential voters kita itu adalah swing voters. Kan kalau aku bertanya misalnya pada millennials atau pemilih anak muda itu, mau milih siapa? Mereka jawabnya bukan mau milih siapa, ide mereka apa, ide capres ini apa. Terutama dalam soal environmental ethics atau ecological point of view. Yang kedua, global security problem. Kan dunia ini sekarang hanya diasuh oleh 2 isu. Isu pertama adalah isu ekologi, isu environmental ethics. Di dalamnya ada isu feminism, gender equality itu. Itu satu paket lah, itu green economy. Satu paket untuk memulihkan pengertian kita bahwa kebijakan publik itu harus menghasilkan keadilan bahkan pada semut, bahkan pada burung, bahkan pada pohon. Hak pohon untuk tetap hijau, hak semut untuk bersarang di pohon, hak merpati untuk berkicau di pagi hari. Kan itu hilang semua kalau deforestasi kan. Jadi isu itu ditunggu oleh milenial. Yang kedua adalah isu keamanan. Milenial merasa kalau terjadi ketegangan di Indo-Pasifik atau potensi perang dunia ketiga misalnya, Presiden Indonesia mau mengucapkan apa? Kan itu intinya kan. Jadi kecemasan itu sangat eksistensial sehingga bagi anak muda ya udah tunggu aja swing voter. Nggak milih itu, nggak milih ini, dia nunggu aja siapa yang bisa raise isu-isu strategis itu. Gimana persiapan Jokowi untuk menangkan Ridwan Kamil? Ratusan miliar pas sudah beredar. Ternyata rakyat Jakarta tidak mempan dibujuk dengan uang. Kita tahu bahwa Jokowi ingin sekali Jakarta itu dia kuasai. Calon wakil gubernur Pramono Rano itu
mereka mengklaim sudah memenangkan pilkada di DKI Jakarta ini dengan 1 putaran. Ini bukan lagi quick count, tapi real count katanya di KPU yang mereka hitung itu berdasarkan dari formulir C1 yang dikumpulkan dari seluruh para saksi. Mereka ini sudah suaranya mencapai 50,07%. Jadi ini sudah lebih, bukan dari 50+1 ya. Tapi sementara kubu Ridwan Kamil Suswono itu masih yakin bisa 2 putaran. Dan kemudian bahkan mereka membuka sayembara untuk memberikan hadiah 10 juta bagi siapa saja yang bisa melaporkan adanya kecurangan. Ya, real count-nya belum diucapkan, diperlihatkan oleh KPU. Tetapi keadaan politik di Jakarta maksud saya sudah sangat dinamis. Walaupun quick count itu jadi semacam alasan pertama untuk mendeklarasikan kemenangan, tetapi itu juga penanda bahwa kemampuan statistik selalu hanya dimungkinkan bila ada semacam suasana akademis tuh. Dan statistik tentu selalu dibekali oleh prinsip margin of error. Tetapi kalau kita pahami dengan baik, margin of error itu adalah konsekuensi uncertainties dari setiap analisis statistikal. Nah, di dalam politik, uncertainties itu, terutama dalam pilkada yang sekarang lagi dipersoalkan, dibuat pasti justru oleh undang-undang. Sebab kalau terus-menerus ada di dalam wilayah margin of error, maka akan terjadi perselisihan tuh. Nah, supaya tidak terjadi perselisihan, undang-undang memastikan bahwa pemenang itu adalah 50% lebih. Lebih 1 orang maksudnya, bukan lebih 1%, lebih 1 orang. Jadi selesai perdebatan margin of error. Uncertainties di dalam metode statistik jadi certainty, jadi kepastian, bahkan unbreakable truth, jadi kebenaran yang nggak boleh lagi dipatahkan oleh undang-undang. Jadi kita pergi pada prinsip undang-undang. Semua debat yang ada sekarang kan berupaya untuk memalsukan prinsip undang-undang itu supaya dimungkinkan margin of error itu ditambah kurangkan, lalu dapat kesempatan untuk bilang harus 2 putaran. Nah, itu konyol namanya tuh. Jadi saya kira itu yang mesti saya terangkan di sini supaya ada kepastian politis, yaitu undang-undang yang dasarnya adalah unbreakable truth itu. Saya pakai bahasa metodologi itu yang tidak bisa dipatahkan lagi karena itu ada undang-undang. Margin of error masih bisa dimainkan tentu, tetapi kepastian undang-undang itu berlaku final. Jadi selamat buat PDIP yang memenangkan pertandingan di Jakarta, dan itu akan menjadi penanda bahwa Jokowi akhirnya tidak punya lagi grip di Jakarta. Itu keunggulan pertama dari psikologi publik yang memang menginginkan supaya Presiden Jokowi itu jangan balik-balik lagi dalam politik, apalagi di Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono ini mereka masih merasa punya celah bisa masuk putaran kedua itu karena masih ada lembaga survei yang menyebutkan bahwa Pramono Rano itu belum 50%+1. Itu termasuk juga Kompas juga hasilnya seperti itu. Tapi kalau sudah dengan real count-nya dari formulir C1-nya kan ya justru artinya jadi pegangan itu ya, bukan quick count. Quick count ini hanya sebagai panduan saja gitu, dan itu tidak punya kekuatan hukum. Oke bosku, bagaimana tanggapan kalian menurut tanggapan kalian ya terkait video tersebut tadi? Ya tampaknya memang apa ya, ini dikatakan Rocky Gerung itu persoalan IKN ini tadi itu sudah benar-benar terbukti, karena sampai sekarang IKN itu nggak ada kabar. Investasi yang menginvestasi dikabarkan tidak ada gitu. Jadi boleh jadi IKN nantinya cuma akan menjadi wisata itu, wisata termegah di dunia, bisa tuh. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.